dari ininya ya, wujud dari semua bayangan sama-sama. Amin. Wujud dari semua bayangan. Dari semua bayangan. Oke, ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nel, bisa? Iya. Silakan Ayat 11. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat utang yang dengan ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ayat 16, karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Ayat 18, janganlah Ke-mute, Kak. janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Silakan, Nel. Ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ayat 21, jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dan dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi pembacaan kita sampai di sini. Sekarang kita boleh ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau sharing dari apa yang didapat dari ayat 8 sampai 23 ini. Ada?
Oke, mungkin saya jelaskan dulu beberapa hal yang teman-teman boleh lanjutkan. Jadi kita telah melihat dari ayat 8 sampai 23 di sini, ada satu perkataan Paulus yang begitu menegur saya juga ya, yaitu di ayat yang ke-8. Yang langsung dibilang di sini bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Nah, hari ini kembali juga seperti menegur saya, apakah hari ini kamu sudah menurut Kristus? Apakah hari ini saya sudah menjadi orang yang betul-betul ditawan oleh Kristus atau bahkan ditawan oleh hal-hal lain? Ya. Nah, teman-teman lanjutkan lagi. Ayat 11, dalam dia kamu telah disunat. Nah, disunat ini apa? Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus. Ya. Itu apa? Yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Amin ya. Jadi hari ini saya dan teman-teman sekalian telah disunat. Ya, telah disunat. Itu apa? Tubuh kita yang berdosa ini telah dihabisi atau dilepaskan. Ya. Maka itulah perlu kelahiran kembali. Nah, nanti kalau ada yang belum lahir kembali, boleh kita sama-sama berdiskusi ya. Tapi kita semua yakin bahwa kita telah percaya Tuhan, kita mau dilahirkan kembali. Oke, jadi malam ini Paulus berkata demikian kepada jemaat di Kolose, agar apa? Agar mereka itu sadar bahwa hari ini kamu itu sering dijebak oleh perkara hal-hal duniawi, hal-hal yang bukan Kristus. Nah, namun Kristus yang telah mati bagi kita, jangan sampai kematiannya itu sia-sia. Ya. Ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Wow, ini amazing, yang luar biasa. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu pada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Teman-teman, malam ini mungkin kita mengalami namanya kesibukan yang begitu hebat. Semua menjadi 2 kali lipat. Kerjaan, kuliah, tugas, belum lagi dari orang tua, suruh beli ini, beli itu, kita sambil kuliah, kita mesti on Zoom dan sebagainya. Tapi teman-teman apa? Pada hari ini juga, kita melihat satu perkara yang mesti. Kita boleh ambil satu kesempatan. Mungkin di waktu kita ya, kita punya waktu 10 menit ya untuk berdoa, merenungkan. Tuhan, Engkau ini mau apa? Bukan hanya sekedar Bible for Youth jam 9. Nah, kalau kita berkata bahwa saya mau ikut Bible for Youth karena saya orang Kristen, ini bahaya ya. Tapi apa? Kita mau ikut Bible for Youth karena kita ingin supaya kebangkitan Kristus kita alami, ya. Kita bangkit dari namanya maut, kita bangkit dari namanya dosa. Dan sampai 23 dibilang tadi bahwa walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya saya untuk memuaskan hidup dunia. So, kalau kita hanya hidup untuk memuaskan diri kita, yang penting saya orang Kristen, yang penting saya ibadah, itu sangat menyedihkan. Ya. Maka hari ini kita menjadi orang Kristen, kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang telah dibeli dengan darah yang mahal. Karena itu marilah gunakan setiap kesempatan yang ada. Amin. Ini yang bisa saya bagikan. Nanti kalau ada kesempatan saya tambahkan lagi di akhir. Silakan setelah ini ada yang mungkin mau share atau bertanya. Mari. Amin. Aku juga menikmati di ayat 12. Di sana dibilang, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Menikmati di sini perkara dikuburkan ini kan berhubungan dengan kematian. Dan kematian ini dan dengan kebangkitan ini nggak bisa dipisahkan. Ini adalah satu paket atau satu kesatuan gitu. Jadi kalau ada melewati kematian, kita juga mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus melalui baptisan ini. Nah, puji Tuhan, hari ini ya kita perlu sama-sama
memiliki pengalaman akan kematian dan kebangkitan ini. Kematian atas apa? Kematian atas manusia lama kita, tubuh daging kita, hawa nafsu kita. Dan kita perlu dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan, mengenakan manusia baru kita bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Amin. Aku juga terkesan ya di ayat 14 dikatakan dengan menghapuskan surat hutang yang dengan ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di ayat 15 juga ini adalah satu kalimat pendukung ya, bahwa kematian Kristus itu, puji Tuhan ya, menghapuskan surat utang ya, dikatakan surat utang ya. Jadi kita sebenarnya di hadapan Allah itu kita punya hutang ya. Hutangnya apa? Yaitu dosa ya. Kalau kita tahu ada satu ayat mengatakan upah dosa ialah maut ya. Jadi kita orang-orang yang dulunya belum percaya Tuhan ya, dulu kalau misalnya kita belum percaya Tuhan, kita tuh punya utang loh. Utang kita tuh dosa, dan upah dosa adalah maut. Artinya apa? Artinya harus ada seseorang yang membayar hutang ini ya. Dan nggak ada satu orang pun yang bisa membayar hutang ini kecuali diri Kristus ya. Karena upah dosa kan adalah maut. Sedangkan kalau kita lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib kan dia bukan hanya mati ya, tetapi dia juga bangkit. Artinya apa? Artinya upah dosa ini sudah dilampaui oleh Tuhan Yesus ya, luar biasa nggak? Jadi kalau kita lihat ya dalam masa pandemi ini, setiap orang takut satu hal, yaitu kematian ya. Nggak ada kuasa lain di bumi ini yang tidak ditakuti oleh manusia selain kematian ya. Kita juga pasti takut mati kan. Nah ini adalah upah dosa. Kenapa kita takut mati? Karena kita ini adalah daging yang sudah jatuh, makanya kita secara tidak sadar kita takut mati ya. Tapi puji Tuhan kita punya jaminan ya, dikatakan di ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang dengan ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita ya. Jadi aku baru mengucap syukur hari ini aku sudah percaya Tuhan, sudah diselamatkan, artinya hutangku tuh udah lunas gitu di hadapan Allah. Dan walaupun hari ini tanda kutip kita di bumi ini masih bisa berbuat dosa ya, entah itu kita lupa Tuhan, kita mungkin ada beberapa waktu kita bohong, kita kesal, kita marah-marah, tapi kita sudah punya jaminan, yaitu diri Kristus itu sudah mati untuk menebus kita ya, orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu Paulus nekenin lagi nih sebenarnya di sini, kamu tuh nggak perlu merasa khawatir ya oleh segala ketentuan itu ya. Kan kalau kita tahu hukum Taurat tuh sebenarnya kita nggak bisa memenuhinya ya. Misalnya jangan bersaksi dusta. Nah hari ini sepanjang kita dari kecil sampai hari ini kita pasti berdosa, benar nggak? Untuk perkara satu aja kita nggak bisa memenuhi ya. Artinya apa? Artinya nggak bisa kita dengan diri kita yang jatuh ini melakukan segala hukum Taurat. Tapi ternyata orang-orang di Kolose ya, Kolose ini mereka khawatir ya, gimana nih? Aku nggak bisa memenuhi hukum Taurat, aku masih banyak kesalahan dan lain sebagainya. Ini yang membuat pikiran mereka, aduh gimana ya, maksudnya nggak ada jaminan gitu. Nah oleh karena itu Paulus benar memperlihatkan ya kepada orang-orang di Kolose itu, nih ada jaminan. Jaminannya bukan materi, tapi jaminannya adalah diri Kristus itu sendiri. Jadi aku mengucap syukur hari ini aku percaya aku sudah diselamatkan, artinya semua hutang dosa sudah lunas, semua ketentuan-ketentuan sudah tidak ada, semua hukum Taurat sudah dilampaui oleh diri Kristus di dalamku. Jadi hari ini kita yang sudah menerima keselamatan perlu mengucap syukur ya, karena ada persona yang menjadi jaminan kita. Puji Tuhan. Yang lain ada lagi? Atau ada yang mau bertanya, Kak? Saya belum dilahirkan kembali nih, gimana sih caranya? Terus apa yang harus dilakukan, misalnya gitu? Ada?
Oke, jadi memang perkara ini perkara yang sangat penting ya. Tapi bagi orang-orang di luar, it's not important. Yang penting adalah saya dan saya. Yang penting saya. Nah, Kristusnya relasinya apa dengan saya, gitu kan? Nah, ada nggak yang lain mau share? Silakan. Masih ada waktu ya. Mel, Okta, Florence, Eva, Axel. Aku mungkin mau tanya aja. Iya, boleh. Ya tadi di R8 habis itu Korenor juga udah bilang gitu kan. Ya hari ini apa namanya? Banyak hal yang apa ya, menawan kita gitu ya. Ya kayak dunia, mungkin pendidikan segala macam, apa kerjaan ya kan banyak. Nah, gimana ya? Kalau misalnya banyak hal yang menawan gitu kan, apa yang kayak contohnya sering kalau aku ya kadang-kadang tuh sudah asik di duniaku sendiri ya kan. Habis itu kadang-kadang suka lupa sama Tuhan gitu. Iya. Jadi apa yang bisa kayak buat biar nggak lupa sama Tuhan gitu. Amin. Ya, jadi aku ingatnya tuh hanya yang kayak misalnya pagi ya kan, pagi dan malam gitu. Dan ya kayak doa-doa biasa gitu. Oke. Ya Axel alamin sepertinya kita semua pernah alamin ya. Ini namanya adalah siklus kerohanian. Dan memang ada yang mau jawab enggak sebelum saya jawab nih? Ada yang mau coba jawab enggak? Ini menarik ya. Oke. Thank you Axel. Saya coba jawab ya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kita perlu namanya memiliki satu konsep perubahan nilai. Ya. Misal gini, kita ambil contoh sederhana ya. Kalau kita melihat sekarang bahwa segala penjualan itu kan ambruk, ya. Dan sekarang semua orang beralih ke Bitcoin, ya nggak? Uang online ya, terus saham, gitu ya. Kenapa mereka mau ambil itu? Ada yang mau coba jawab nggak? Karena apa? Lagi ngetren. Ngetren. Dan apalagi? Lagi naik gitu kan, apa sih? Iya, lebih menguntungkan ya nggak ngapa-ngapain dapat duit gitu kan. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Ini contoh negatif ya. Jadi sekarang kan dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan ya. Di kitab 1 Yohanes pasal 2 itu ya. Nah, sekarang kita akan ambil satu kesimpulan. Kalau misalnya hari ini saya tidak baik-baik menggunakan waktu untuk bersama dengan Tuhan, maka saya akan rugi. Nah, prinsip ini kita harus punya seperti ayat 17 ya. Semuanya ini ialah hanya bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya ialah Kristus. Semua orang sekarang, nggak terkecuali orang muda, orang tua, bahkan kakek-kakek pun bisa main Bitcoin. Bisa main TikTok dan Instagram. Kenapa? Karena mereka bilang ini menarik. Ini membuat saya tidak jenuh gitu ya. Dan sebenarnya semakin dimainkan, semakin haus rasanya. Ya. Nah, dibilang di sini bahwa apa? Di ayat 18, janganlah biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Atau bisa kita ambil contoh adalah jangan sampai kemenangan kita dalam Kristus itu, kita sudah baca kitab tiap hari rajin, kita sudah berdoa rajin. Tapi karena ada beberapa kondisi dan situasi, membuat kita menjadi lemah lagi. Ya seperti yang saya bilang, aku lupa sama Tuhan.
Kok bisa gitu? Karena ada yang lain. Nah, sekarang pandangan kita harusnya memandang kepada Kristus. Ya. Tadi dibilang lagi apa? Di ayat yang ke-20 ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Sekarang kita sudah berpindah, meskipun kita masih menginjak bumi ya. Tapi secara meterai, kita telah dimeterai, kita telah dibeli oleh Kristus. Jadi memang kita tinggal di dunia, kita ada di dalamnya, kita berkuliah, kita bekerja, kita boleh ngapain aja bebas. Tapi kembali lagi, semua hanyalah bayangan. Nah, sekarang saya tanya nih, mau nggak kita invest di bank yang nggak terkenal? Nabung di situ mau nggak? Sama BCA, pilih mana? Bang BCA. Jelas pilih BCA ya. Ya deposito dapat duit kita. Ya kita nabung, duitnya nggak bakal kemana-mana, aman. Nah sama seperti hari ini. Kita mau menabung di dunia atau di dalam Kristus. Sebenarnya sudah kelihatan kan, sudah jelas nggak? Tapi semuanya itu dihalangi oleh ya kesenangan, apalagi hobi, ya kan, yang bisa memenuhi jiwa kita, menyenangkan kita. Kita mau makan tinggal pesan Gojek, ya kita mau makan tinggal beli Grab, gitu kan. Tapi kalau kita bisa nggak nih beriman pada Tuhan? Nah, Tuhan hari ini aku mau makan. Tapi aku nggak tahu mau makan apa. Saya nggak tahu akan kasih makanan. Percaya nggak nih? Percaya. Amin ya. Jadi misal kita tanpa mencet Gojek, mencet Grab atau kita pergi pun Tuhan pasti beri. Nah intinya kayak gini. Secara sederhana ya, yang asal maksud adalah kita sebagai orang muda. Memang begitu banyak hal yang mungkin membuat kita ini, wah aku bisa ini, aku bisa itu. Aku senang kalau begini. Nah, kalau aku baca kitab ini nggak terlalu penting lah buat aku. Aku berdoa juga nggak terlalu penting. Nah ini yang membuat pikiran ini siapa? Iblis, Satan, ya. Nah maka sekali lagi kita perlu memalingkan pikiran kita. Ya saya mau ajak kita buka sama-sama deh satu ayat ya. Saya coba close dulu sebentar. Wait ya. Di dalam satu Alkitab ini ya, bentar ya. Ya, ini ya. Kita lihat di sini. 2 Korintus pasal 3 ya, 2 Korintus pasal 3. Ini masih tulisan Paulus juga. Ayat yang ke-16, 17, 18. Jadi bilang apa? Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan sampai kemuliaan itu semakin besar. So, hari ini kenapa kita sulit sekali untuk datang pada Tuhan? Karena banyak selubung, ya, banyak hal yang menutupi. Contohnya saja kita ambil perkara yang benda ya. Kalau kaca, ya kaca nggak pernah dibersihin, nggak pernah dikasih lap, gitu ya. Apa yang terjadi? Misalnya rumah nih, punya rumah ya kan, tapi kacanya itu penuh debu, ya nggak? Akhirnya apa? Sinar matahari nggak bisa masuk. Nggak ada namanya sinar, cahaya itu nggak bisa masuk. Maka perlu apa? Tiap hari dibersihkan. Tiap hari mengaku dosa. Tiap hari apa? Bertobat. Jadi dosa kita itu bukan seperti kita ini mau laundry gitu, tunggu banyak dulu, ini udah 5 kilo baru kita laundry. Enggak. Tapi tiap hari. Per malam kita bertobat. Tuhan ampuni aku. Malam ini mungkin aku nggak sungguh-sungguh. Hari ini aku nggak bisa mengasihi Engkau. Nah kita itu mengaku tiap malam. Sebelum itu kita mengaku dosa. Percayalah, ya. Mungkin 3 minggu, 4 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan ke depan, hidup kita akan penuh dengan sukacita dan akan dipenuhi oleh Kristus. Ya. Jadi ini yang bisa saya tambahkan menurut pertanyaan Axel ya. Amin Axel.
Amin. Thank you. Ya, sama-sama ya. Oke, kalau gitu kita sampai di sini ya. Mengingat teman-teman mungkin ada kesibukan lain, kita berdoa ya. Kita doa supaya Tuhan menjaga hati kita, menguatkan kita hari demi hari, supaya Tuhan boleh menjadi yang terutama. Amin.